Indonesia menjadi negara darurat judi online. Hal ini dikarenakan penyebarannya yang begitu masif dan agresif. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia terhadap 8.510 pengguna atau responden di 35 provinsi, menunjukkan setidaknya 34,26% responden adanya situs judi online di Indonesia. Sementara itu, jumlah responden yang mengakses mencapai 5,61%. Dan bila angka ini diasumsikan secara real dan secara proporsional, jumlah penduduk Indonesia yang aktif berjudi secara online diperkirakan mencapai 15,5 juta orang. Dan ini terus meningkat dari waktu ke waktu. Bagaimana tidak, situs-situs tersebut secara terang benderang diiklankan oleh para public figure, para artis di sosial media mereka. Thank you banyak udah nonton video dari channel YouTube Dosen Hukum. Di sini aku akan membahas tentang kasus-kasus terbaru dan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Jadi jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan turn notification on. Fenomena judi online tengah menjadi persoalan yang serius dan menimbulkan kerugian baik dari sisi masyarakat maupun dari pemerintah. Hal ini dikarenakan judi online mengakibatkan banyak sekali masalah sosial seperti kecanduan hingga menyebabkan gangguan mental, kemudian kerugian finansial, serta menjadi penyebab dari meningkatnya tingkat kejahatan. Perputaran uang dari aktivitas judi online ini saja ditaksir mencapai 2,2 triliun rupiah per bulan. Dan jika dibagi rata dengan jumlah pengguna aktifnya, tiap pengguna kira-kira menghabiskan sejumlah Rp177.419.000 per bulan untuk kegiatan perjudian ini. Sebagai perbandingan, kalau misalnya nominal senilai Rp177.419 tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan pangan, maka uang tersebut setara dengan 13,6 kg beras, kemudian sebanding dengan 5,9 kg telur dan bisa membeli 1,1 kg daging sapi serta bisa membeli 36 gelas es cendol abang-abang. Jadi daripada dipakai buat judi kalah terus, mendingan kan dipakai makan atau jajan gitu ya, bisa kenyang ya kan. Pemerintah sebenarnya telah melakukan penanggulangan dengan cukup komprehensif dan juga serius. Hal ini dibuktikan dengan pada tahun 2022 saja Kominfo telah memblokir lebih dari 182.000 konten yang terkait dengan judi online dan menargetkan lebih dari 1.500 konten per hari untuk diblokir. Kemudian masalahnya apa yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa jadi merupakan upaya yang sia-sia apabila tidak dibarengi dengan kerjasama yang selaras antara seluruh pihak. Karena di saat yang bersamaan, promosi judi online justru sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh para public figure yang seringkali menjadi trendsetter bahkan teladan bagi masyarakat. Ironis sekali ya, karena baru-baru ini 26 artis selebgram yang merupakan public figure justru dipanggil oleh polisi terkait dengan aktivitas mereka dalam melakukan atau mengiklankan judi online. Ini berhubung diantaranya sudah ada yang namanya dipublish, jadi nggak semuanya aku sebutin inisial ya. 26 artis yang terkait dengan aktivitas promosi judi online itu adalah Wulan Guritno, Sule, Yuki Kato, Dinar Candy, DP, DD, OLAL, BWAM, NM, CV, GY, CH, TM, KO, HH, AL, GL, AT, CC,
ZG. Dan selain itu, ada 3 artis yang merupakan calon legislatif, diantaranya adalah Denny Wahyudi alias Denny Cagur yang diusung oleh Partai PDIP di Dapil Jawa Barat 2, lalu ada juga Gilang Dirga yang dicalonkan oleh PPP di Dapil DKI Jakarta 1, dan terakhir Vicky Prasetyo yang diusung oleh Partai Perindo di Dapil Jawa Barat 6. Terus kemarin rame juga nih, ada pihak-pihak yang meminta supaya caleg-caleg yang terlibat dengan judi online ini untuk dibatalkan pencalonannya. Terus ada yang nanya juga ke aku, bisa nggak sih sebenarnya? Jawabannya adalah enggak. Hal ini dikarenakan menurut peraturan yang bisa membatalkan adalah ketika yang bersangkutan itu meninggal dunia, kemudian apabila mendapatkan putusan yang telah inkrah, dan yang ketiga apabila dalam pencalonannya atau pendaftarannya yang bersangkutan itu menggunakan dokumen-dokumen palsu. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak, kalian bisa komen ya, mau dibahas apa enggak tentang pencalonan artis-artis ini. Terus ada yang nanya lagi nih, apa sih sebabnya? Kan mereka kan artis-artis terkenal gitu loh. Mereka artis-artis yang papan atas, yang centang biru, bukan cuman sekedar selebgram atau mikro seleb gitu. Bukan sekuter juga, kok mereka mau menjadi pengiklan dari sesuatu yang ilegal? Jawabannya bisa jadi karena dalam setiap aktivitas dalam pengiklanan judi ini, setiap 15 detiknya kabarnya mereka mendapatkan 10 sampai dengan ratusan juta rupiah. Menggiurkan sekali kan? Kalau kalian mau nggak dibayar segitu buat ngiklanin judi online? Mau nggak ya? Oke, sebelumnya kita akan membahas apa itu judi. Dalam KUHP pasal 303 ayat 3 tentang tindak pidana perjudian. Judi itu adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan terdapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala pertaruhan lainnya. Sedangkan judi menurut Kamus KBBI adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan atau keberuntungan semata dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang sebelumnya atau yang dipertaruhkan. Judi online adalah sebuah permainan taruhan yang dilakukan secara online melalui komputer atau smartphone dengan jaringan internet. Judi online sendiri tentu diharuskan menggunakan uang asli dalam pertaruhannya, yaitu dengan cara deposit atau mengirimkan uang kepada agen-agen yang telah dipilih, lalu agen tersebut menjadikan uang Anda sebagai kredit. Nah, setelah uang Anda dikreditkan dengan cara deposit itu, Anda bisa langsung memulai bertaruh sesuai dengan permainan apa yang Anda ingin mainkan. Jadi, jika pemain yang beruntung akan memenangkan taruhan dan yang kalah akan membayar taruhan sesuai dengan jumlah uang yang sudah ditentukan. Biasanya jumlah taruhan ini tuh ditentukan sebelum permainan dimulai. Tapi menurut kalian, lebih banyak yang menang atau kalah dalam permainan judi online? Terus aku juga mau tahu dong cerita-cerita, kalian punya gak sih kayak tetangga, saudara, teman yang terlibat dengan judi online dan bisa dibilang jadi korban karena kehilangan uang, mungkin ada yang sampai kena kasus dan lain-lain. Itu ceritanya banyak banget kan? Aku pengen kalian ikut cerita, silahkan untuk komen ya. Adapun larangan tentang bermain judi terdapat dalam pasal 303 dan pasal 303 bis KUHP serta pasal 426 dan pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 2023 yang merupakan KUHP baru yang akan berlaku di tahun 2026. Dalam literatur kriminologi dan viktimologi, perjudian termasuk dalam jenis kejahatan tanpa korban atau victimless crime. Kosakata yang berbeda dengan disiplin ilmu hukum pidana
yang biasanya bertumpu pada diisyaratkannya adanya korban atau adanya kerugian terhadap kepentingan masyarakat. Jika dihubungkan dengan teori hukum pidana mengenai mens rea atau actus reus, perjudian sama dengan pertanggungjawaban pidana mutlak atau strict liability crimes. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pada pasal 27 ayat 2, disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian diancam dengan pidana paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 45 ayat 1. Jerat hukum selebgram atau artis yang melakukan endorsement atau pengiklanan terhadap judi online menggunakan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana dijelaskan di atas. Berkaitan dengan pasal tersebut, terdapat lampiran keputusan bersama Menkominfo, Jaksa Agung, dan juga Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Titik berat pada penerapan pasal 27 ayat 2 UU TE adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya secara elektronik sebuah konten atau muatan perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan jenis konten perjudian dapat berupa aplikasi, account, iklan, situs, dan atau sistem billing operator dari bandar. Bentuk informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian yang didistribusikan, ditransmisikan, dan atau dapat diakses bisa berupa gambar, video, atau bahkan tulisan serta suara. Penyebaran konten perjudian dapat berbentuk transmisi dari satu perangkat ke perangkat lainnya atau didistribusikan dan disebarkan dari satu perangkat ke pengguna ke banyak perangkat atau banyak pengguna. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa segala jenis muatan no matter what atau konten website yang mengandung unsur perjudian baik secara langsung maupun tidak langsung, ini adalah merupakan perbuatan yang dilarang jelas-jelas tercantum dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE dan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak adalah 1 miliar rupiah. Endorsement yang dilakukan oleh para artis serta selebgram terhadap judi online dapat dikategorikan sebagai iklan. Hal ini karena bermuatan promosi, di mana secara sadar mereka mengajak followers mereka melalui video, foto, maupun pesan-pesan baik melalui Instastory maupun feed, kemudian TikTok, bahkan Twitter di akun-akun masing-masing untuk menggunakan atau mengakses produk dan atau jasa yang ditawarkan termasuk di dalamnya adalah judi online ini gitu. Nah, kalian juga harus tahu bahwa sebenarnya platform-platform ini telah memiliki ketentuan pengguna. Sebagai contoh, Instagram di bagian komitmen itu kan mereka memberikan penjelasan ya, dilarang untuk melakukan pelanggaran hukum, perbuatan yang menyesatkan, menipu maupun perbuatan untuk tujuan ilegal ataupun dilarang dalam konten-konten yang dibuat oleh para penggunanya. Jika melanggar ketentuan penggunaan tersebut, maka platform-platform ini dapat melakukan penghapusan konten atau penonaktifan dan atau penghapusan akun sebagaimana dijelaskan di halaman yang sama. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik serta masyarakat yang peduli, kalian bisa bantu melaporkan konten-konten terkait dengan judi ini, baik endorsement maupun lain-lain, itu melalui platform-platform. Selain itu, kalian juga bisa bantu dengan melaporkan melalui aduan konten yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Jadi, mari bersama-sama kita berantas judi online dan
jangan ikut-ikutan depo ya, karena itu bakal ngerugiin kalian banget. Terus katanya bikin kecanduan ya kan. Thank you banyak udah nonton video dari channel YouTube Dosen Hukum dan nonton video ini sampai selesai. Jadi jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan turn notification on. Jadi kalau Dosen Hukum upload video baru, kamu langsung tahu.